Jumpa lagi bersama saya, Dear Chris, dalam program Blue Campus Channel. Kali ini saya akan bicara tentang PDI Perjuangan yang sudah saya beri judul PDIP Jangan Sampai Blunder. Bukan rahasia lagi kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah partai yang sedang berkuasa di Indonesia saat ini. Terhitung sejak Pak Joko Widodo terpilih sebagai presiden di tahun 2014 yang lalu, kemudian terpilih lagi dalam Pilpres 2019 yang lalu, dan akan memimpin Indonesia sampai 2024 yang akan datang. Berkaca dari pemilu sebelumnya pada tahun 2009, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya setelah memenangkannya di tahun 2004, dan di periode kedua ini SBY sekaligus membawa Partai Demokrat yang mengusungnya berhasil menguasai panggung tertinggi perpolitikan nasional. Perolehan suara Partai Demokrat mencapai 21.703.137 atau 20,85% dan meraih urutan pertama perolehan suara nasional, mengungguli Partai Golkar dan PDIP yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Maka tidaklah salah kalau kita boleh simpulkan bahwa keterpilihan Pak Jokowi dan dalam pemilu presiden yang sudah berlalu, yaitu di tahun 2014 dan 2019, sedikit banyak telah mendongkrak perolehan suara partai yang mengusungnya, yaitu PDIP. Dengan berturut-turut memenangi 2 kali pileg di tahun 2014 dan mengumpulkan suara sebanyak 23.681.471 atau 18,95%, dan di tahun 2009 dengan perolehan suara sebanyak 27.053.961 atau sebesar 19,33%, naik signifikan dibandingkan dengan pileg di tahun 2009 ketika Pak Jokowi belum diajukan menjadi calon presiden, di mana PDIP hanya mengumpulkan 14.600.091 suara atau 14,03%, dan menduduki peringkat ketiga di bawah Partai Demokrat dan Golkar. Setelah Pak SBY demisioner dari jabatannya sebagai presiden, Partai Demokrat kehilangan power. Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah pemilih yang sangat drastis. Dari yang juara 1 dengan 20,85%, jauh turun menjadi hanya 7,77%. Dan ini tentunya berpengaruh juga pada perolehan kursi Demokrat di DPR yang juga berkurang. Bagaikan air terjun Tanggedu, begitu juga suara Demokrat terjun bebas. Bagaikan anak ayam kehilangan induknya, begitu juga Demokrat kehilangan sosok SBY yang berpengaruh pada kejayaan Partai Demokrat. Saya berkesimpulan, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi, keduanya adalah sosok penentu bagaimana kuat dan lemahnya partai politik yang mengusung mereka. Atau dengan kata lain, sosok calon presidenlah yang menjadi alasan kuat kenapa Partai Demokrat begitu berjaya di masanya dan kemudian kehilangan tajinya setelah sang sosok penentu selesai atau tidak berkuasa lagi. Hal serupa juga terjadi pada periode Pak Jokowi dan PDIP. Seperti mobil dan bensin, begitulah gambaran hubungan Pak Jokowi dan PDIP. Jika PDIP adalah mobil dan Pak Jokowi adalah bensin, maka tanpa bensin mobil tidak akan bisa jalan. Begitu juga sebaliknya. Pasti Anda bertanya, apakah jika bensinnya diganti merek, mobilnya bisa jalan? Nah, ini yang menarik kita bicarakan. Jika Pak Jokowi adalah bensin tipe Pertamax Plus, maka mobilnya bisa digunakan untuk kecepatan tinggi, bahkan bisa digunakan untuk race atau balapan. Tapi jika Pertamax Plus-nya diganti dengan jenis premium biasa, apalagi premium subsidi, maka mobilnya tetap bisa jalan, tapi akan sulit beradu kecepatan dengan mobil yang menggunakan Pertamax Plus. PDIP harus belajar dari pengalaman ini.
Pengalaman di mana sosok figur yang punya elektabilitas tinggilah yang harus didorong untuk maju bertarung di pentas pertarungan politik nasional. Memang selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi yang juga menandai berjayanya PDIP sebagai partai nasional, telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional yang punya potensi dan track record yang bagus untuk ditawarkan oleh PDIP kepada masyarakat Indonesia. Mereka memiliki posisi tawar yang kuat karena sebagian dari mereka sedang menunjukkan kepada masyarakat potensi mereka dengan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan berbagai lembaga negara lainnya. Sebut saja Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 2 periode, Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia, Puan Maharani, Ketua DPR RI, bahkan Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama Pertamina, pun tak kalah mentereng, mengingat elektabilitasnya yang masuk 10 besar calon presiden pada pemilu presiden 2024 yang akan datang. Menurut hasil survei Carta Politik yang digelar baru-baru ini, yaitu dalam rentang 12-20 Juli 2021, nama Ganjar Pranowo berhasil menduduki peringkat pertama hasil survei elektabilitas calon presiden 2024 dengan mengumpulkan 20,6%, menyusul Anies Baswedan dengan 17,8%, kemudian Prabowo Subianto dengan 17,5%. Menutup 3 besar elektabilitas calon presiden 2024 yang akan datang. Ini harus benar-benar dicermati dan dikelola dengan baik oleh PDIP sebagai organisasi partai politik, sehingga tidak mengambil keputusan dan langkah yang keliru, apalagi salah, karena ini akan menjadi blunder besar bagi PDIP. Belum-belum kita sudah melihat geliat perpecahan dalam tubuh PDIP sendiri, di mana Puan Maharani sebagai tuan putrinya PDIP menunjukkan sikap yang tidak bersahabatan dengan salah satu kader potensi PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Puan Maharani tidak melibatkan bahkan tidak mengundang Ganjar Pranowo ketika Puan Maharani mengadakan acara temu kader PDIP di Jawa Tengah yang adalah provinsi pimpinan Ganjar Pranowo. Sebagian pengamat menilai ini sebagai upaya menyingkirkan Ganjar Pranowo dari gelanggang pertarungan politik menuju Pilpres 2024, mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo yang cukup tinggi. Sebagai pengamat dan masyarakat biasa, saya melihat ada kemungkinan PDIP akan mengalami hal yang serupa dengan Partai Demokrat di masa lalu. Tentu saja jika PDIP mengambil langkah yang salah. Partai Demokrat sulit bisa kembali ke puncak kejayaan di masa lalu karena mereka tidak memiliki tokoh yang menyamai atau paling tidak mendekati sosok pengaruh besar seperti Pak SBY. Berbeda dengan PDIP, saya melihat justru PDIP sedang mengalami surplus kader potensial. Bahkan saking surplusnya ada potensi kader unggulannya justru tidak dipakai oleh PDIP. Ini menjadi salah satu alasan kenapa PDIP tidak akan mengalami keterpurukan seperti Partai Demokrat. Tapi, lagi-lagi, PDIP harus benar-benar membuat keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat menurut saya adalah mendorong figur yang memiliki elektabilitas tinggi sehingga bisa bersaing dengan calon lain dari partai lain. Waspada kekuatan lawan. PDIP adalah partai yang memang sedang berkuasa di Indonesia saat ini, tapi mereka harus waspada terhadap kekuatan kubu lawan. Seperti teori balance of power yang dicetuskan oleh Samuel Huntington, bahwa jika ada satu kekuatan mendominasi, maka kekuatan lain akan berusaha membentuk kekuatan tandingan sehingga terjadi keseimbangan kekuatan. Memang di Indonesia saat ini tidak ada partai yang sangat dominan berkuasa seperti Partai Komunis Cina. Tapi kekuatan koalisi partai politiklah yang membentuk kekuatan dominan dalam mendukung kekuasaan. Dan kekuatan koalisi itulah yang sangat dinamis sehingga rawan terjadi perpecahan atau rawan berubah struktur kekuatan koalisinya. Saat ini kita sudah melihat potensi diduetkannya Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai potensi duet calon presiden di Pilpres 2024. Artinya ada potensi berkurangnya kekuatan koalisi partai politik yang dipimpin oleh PDIP, yaitu dengan kemungkinan keluarnya Partai Nasdem dan membentuk satu kekuatan baru bersama Partai Demokrat.
Karena bukan rahasia lagi, kalau Partai Nasdem sudah digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Jika koalisi biru ini benar-benar terbentuk, maka mereka berpotensi menarik kekuatan lain seperti PAN yang juga biru. Dan ini sudah cukup menjadikan mereka poros kekuatan baru, di mana dari hitungan parliamentary threshold 20% syarat pengajuan calon presiden sudah terpenuhi dengan rincian. Nasdem 9,05%, Demokrat 7,77%, PAN 6,85%, total menjadi 23,68%. Jika PDIP tidak mengusung Ganjar Pranowo, maka ada potensi Ganjar akan dipinang Partai Golkar untuk diduetkan dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Tentunya jika Golkar ingin mengusung calon dari kader sendiri bersama Pak Ganjar, maka bukan tidak mungkin Golkar akan menarik dukungan partai lain agar syarat pengajuan calon presiden mereka terpenuhi. Kemungkinan partai yang akan diajak bergabung adalah PKB, Hanura, dan P3. Kita lihat rinciannya. Golkar 12,31%, PKB 9,69%, P3 4,52%, total 26,52%. Dengan terbentuknya lagi satu blok kekuatan politik ini, atau biasa disebut koalisi ninja alias kuning hijau, maka secara otomatis kekuatan koalisi PDIP akan berkurang lagi dan sekaligus akan membuka kemungkinan Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 pasang calon presiden. Tinggallah PDIP dan Gerindra. Gerindra mungkin akan berkoalisi dengan PDIP jika Prabowo diusung oleh PDIP sebagai calon presiden bersama Puan Maharani. Koalisi dua partai ini sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon presiden, di mana PDIP dengan perolehan 19,33% dan Gerindra 12,57%, total 31,90% suara. Kemudian bagaimana dengan PKS? Kalau melihat kerjasama mereka selama ini, maka bisa saja PKS ikut bergabung dengan koalisi Merah Putih. Tapi dengan syarat Prabowo yang diusung menjadi calon presiden dan Puan sebagai wakilnya. Tapi mengingat kejadian pasca bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam koalisi pemerintah Jokowi yang sejatinya tidak disukai oleh PKS, maka ada juga kemungkinan lain bagi PKS untuk tidak ikut dengan koalisi Merah Putih dan beralih ke koalisi biru atau koalisi ninja. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana konstelasi politik bergulir menjelang Pilpres 2024. Masih banyak waktu, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Karena kita tahu politik Indonesia sangat cair dan dinamis. Tapi yang jelas menurut saya, potensi terjadinya 3 kubu kekuatan politik menjelang Pilpres 2024 akan berpeluang besar terjadi. Dan semuanya itu tergantung bagaimana PDI Perjuangan mengambil keputusan yang tepat.